Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahim Butolos, Tambuk F551 18239. Jadi di sini saya sebagai moderator dari kelompok 7. Oke, saya sebagai moderator akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang aplikasi kami. Jadi aplikasi kami itu yaitu Cafe 2 Barista. Konsep dari cafe ini yaitu background worker. Sedikit saya jelaskan tentang background worker. Background worker merupakan kelas yang dibuat untuk menjalankan instruksi-instruksi pada thread yang berbeda. Background worker dirancang untuk memudahkan dalam kebutuhan user interface seperti pada Windows Form maupun Windows Presentation Foundation atau WPF. Dan pada background worker kali ini menggunakan game zone untuk thread. Sedikit saya jelaskan thread. Thread ini terbagi menjadi dua, yaitu main thread merupakan kontrol atau pengendalian utama pada sebuah aliran program akan dijalankan. Kemudian yang kedua, slave thread. Slave thread adalah thread yang bertugas untuk membantu thread utama dalam sebuah program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau menjelaskan tentang cafe paralel. Jadi di cafe paralel ini memiliki dua thread yang mempunyai masing-masing barista. Nah, di barista 1 memesan latte dan di barista 2 memesan cappuccino. Jika ditekan tombolnya akan muncul bar prosesnya yang berwarna hijau tersebut. Dan jika di cancel, dia akan terreset dari nol lagi. Nah, ini dia contohnya kalau ditekan button cancel. Sekian dari saya dan selanjutnya game zone yang akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fajar Febrilis Dias, Tambuk F551 18198. Di sini saya akan menjelaskan tentang game zone pada aplikasi yang telah kita buat. Nah, di sini ada dua warna yang kita simbolkan untuk thread pertama dan thread kedua. Nah, apabila kita menekan tombol yang green akan muncul kotak-kotak hijau dan di sebelah kanan adalah proses thread yang pertama. Dan untuk tombol yang warna biru untuk thread kedua. Nah, uniknya aplikasi ini berjalan bersamaan. Nah, bisa kita lihat di sebelah kanan dan ini adalah tombol reset untuk mengubah penampilan ke awal. Kemudian saya akan menjelaskan untuk bagian backend-nya atau bagian kodenya. Nah, di sini kita akan menginisialisasikan di dalam konstruktor dari partial class form 1 ini. Nah, seperti biasa defaultnya ada initialis komponen. Nah, kemudian kita tambahkan di sini background worker 1 do work, kemudian progress change, run worker complete, worker progress report progress, worker support cancellation. Nah, di sini background akan melakukan pekerjaan yang telah kita perintahkan. Kemudian di sini untuk menampilkan progres yang telah berubah. Nah, untuk jika selesai maka run worker complete akan berjalan. Kemudian untuk war report progress ini untuk pelaporan dari progres yang telah berjalan. Nah, kemudian work super cancellation ini dia berguna untuk meng-cancel atau membatalkan dari perintah. Nah, di sini kita inisialisasi untuk dua background worker, yang pertama dan kedua. Kemudian pada background worker 1 the work, di sini kita akan melakukan for loop dari nilai 0 sampai 100 di bawah 100. Nah, untuk delay-nya itu 0,1 detik atau 100 milisecond. Kemudian setelah kita inisiasikan for loop, di dalam for loop itu terdapat background worker 1 report progress atau dilaporkan progresnya. Jika background worker di cancel maka dia akan menerima do work event argumennya itu cancel. Jadi perintah akan di cancel dan dimasukkan ke background worker cancel. Setelah itu, jika sudah selesai dari 0 sampai 100 pengulangan itu, maka di sini background worker.report progress itu 100 atau sudah selesai. Kemudian pada progress change di sini terdapat progress bar value sama dengan progress percentage atau bisa dijelaskan progress di sini adalah untuk menampilkan
proses dari background worker itu di dalam progress bar. Nah, untuk setelah itu label di sini untuk persennya dalam bentuk label. Kemudian jika dia berhasil tanpa ada cancellation di sini, if a.cancelled, maka dia akan menjalankan ini else pesanan telah dibuat. Nah, jika dia terdapat perintah cancel, maka di situ tertulis proses dibatalkan. Jika dia nol atau kosong, maka terdapat status terdapat error pada saat proses dijalankan, proses dibatalkan. Nah, kemudian untuk masing-masing dari menu, di sini akan menjalankan background worker 1.run work async atau asynchronous. Nah, di situ statusnya seperti cappuccino dibuat jika memilih cappuccino atau yang lainnya. Kemudian ada cancel. Nah, di sini jika dia background worker itu sibuk atau sedang menjalankan proses, maka bisa di-cancel. Jika dia tidak menjalankan proses, maka tidak bisa melakukan perintah cancel. Nah, seperti itu. Begitu juga berlaku untuk yang kedua, background worker 2 atau barista kedua. Masing-masing dari background worker tersebut menjalankan perintah yang berbeda tapi dapat dijalankan pada waktu yang sama. Nah, seperti itu. Kemudian teman saya yang akan menjelaskan tentang thread atau dari game zone ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Aljabarullah, stambuk F5511-18210. Nah, yang telah dijelaskan tadi kepada teman saya Muhammad Arafat, maka saya akan melanjutkan tentang thread-nya. Yang pertama yaitu sebelum kita melakukan program, pasti kita akan menggunakan main thread, yaitu bagian pertama dari program untuk dijalankan. Nah, setelah itu intinya dalam main thread ini memanggil slave thread untuk ya itu sih. Terus proses dari self thread ini yaitu console write ini menuliskan yang berada di bawah kanan laptop kalian. Bisa dianukan. Nah, seperti itu. Yang dari nah, setelah itu masuk ke thread sleep. Thread sleep ini adalah for loop, yaitu kayak macam delay yang kalau 100 dia 0,1 second, kalau dia 1000 berarti 1 detik. Kira-kira ya begitulah. Terus dalam program ini kami menggunakan panel untuk memunculkan gambarnya. Nah, di sini panel grid grab dan di sini kita menggunakan panel dan brush itu yaitu kotak untuk grid. Nah, seperti ini. Ketika dijalankan, nah di sini sudah ada codingan yaitu rumus-rumusnya ini, random next itu dan di thread ini yang pertama yaitu thread thread warna hijau. Ketika selesai semuanya prosesnya, maka akan muncul thread 1 komplit. Nah, bisa dikembalikan dulu. Setelah itu, ketika sama seperti ke thread 2-nya juga. Itu sih dari saya. Untuk aplikasinya itu mungkin seperti ini. Nah, saat dijalankan dia akan memunculkan seperti interface yang tadi telah dibuat. Nah, kalau untuk barista yang pertama dan barista kedua yang menggunakan background worker, dia akan seperti ini. Misalnya di barista 1 kita memesan cappuccino dan di barista kedua kita memesan latte. Nah, di sini kita bisa lihat kalau mereka berjalan berdampingan, berarti karena terdapat 2 background worker. Nah, jika telah berhasil, maka dia akan muncul pesan seperti ini. Kita lihat. Nah, pesanan telah dibuat. Ini jika dia berhasil, seperti di codingan is complete tadi.
Tetapi jika kita akan melakukan cancel pada pesanan, maka dia akan tertulis proses dibatalkan. Nah, seperti itu. Untuk yang game zone, jika kita klik di sini, jika kita klik pada button green atau blue, nah di sini akan memunculkan warna biru dan warna hijau dan warna biru jika kita klik blue. Nah, sebenarnya ini hanya bagian interface bagian depannya saja, tapi di bagian belakang ada thread yang dijalankan. Nah, untuk melihat itu kita dapat melihat di output ini di bagian bawah kanan. Jika kita ulang, nah saat kita klik green, maka di situ start threading 1. Nah, kalau kita klik blue, terdapat start thread 2. Nah, di proses ini mereka berjalan berdampingan tanpa menginterrupt atau mengganggu thread yang lainnya. Nah, seperti itu. Untuk tombol reset ini untuk mengembalikan panel ke tampilan awalnya. Nah, mungkin hanya itu yang dari kelompok kami yang bisa kami buat dan kami jelaskan. Terima kasih.